رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا من به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan merupakan jalan terikatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tak hanya bagi pihak yang menikah, hubungan kekerabatan juga terjalin antara dua keluarga. Termasuk dalamnya adalah ipar. Lantas bagaimana Islam mengatur interaksi suami atau istri terhadap iparnya? Pemirsa TVRI Gorontalo, bersama kita telah hadir Ustadz Aziz Ali yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu ipar adalah maut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ummu Nita, alhamdulillah sehat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ardan, Desa Mongolato, Kabupaten Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Hubul Waton, Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini menarik Ustadz, ipar adalah maut. Nah, sebelum membahas tema, sebenarnya bagaimana kedudukan ipar dalam Islam? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa TVRI, stasiun kebanggaan kita yang sama-sama kita cintai dimanapun Anda berada, Ummu Nita. Alhamdulillah kita ada di Masjid Al-Ardan dalam rangka kegiatan Lentera Hati TVRI Gorontalo. Dan kali ini mengambil tema tentang ipar adalah maut. Bagaimana kedudukan ipar dalam Islam. Ipar baik laki-laki maupun perempuan adalah masuk dalam kategori mahram, tapi dia mahram yang
diharamkan untuk dinikahi untuk sementara waktu. Karena ada alasan-alasan tertentu yang menjadikannya sebagai mahram. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua orang perempuan secara bersamaan jika dua orang perempuan itu adalah saudara sekandung. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menikahi dua perempuan sekandung. Apalagi sebaliknya, satu perempuan tidak boleh menikahi dua orang laki-laki, begitu ya? Tidak boleh. Seorang laki-laki bisa menikahi dua orang perempuan sekandung, saudara kandung, jika salah satunya telah ditalak atau sudah meninggal dunia, baru dia boleh menikahi saudara kandungnya si perempuan. Sehingga dia tetap masuk dalam kategori mahram. Mahram adalah seorang perempuan, laki-laki memandang perempuan itu dalam sudut pandang agama yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram ya. Hati-hati menyebut mahram dengan muhrim. Ada beda ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Orang yang haram dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Tapi mahram. Kebanyakan kita menyebutkan muhrim. Ya. Yang tepat adalah mahram. Jadi ipar itu adalah mahram. Tetapi lebih daripada itu, agama melarang kita untuk berdua-duaan. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak boleh berdua-duaan. Walaupun itu adalah ipar, tidak boleh dinikahi, tapi bisa terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Misalnya seorang suami punya adik laki-laki di rumah, tinggal bersama istrinya, lalu setiap hari ditinggalkan istrinya bersama adik kandungnya yang laki-laki. Ini bisa menimbulkan fitnah. Nabi SAW pernah bersabda, berhati-hatilah kalian saat memasuki atau menemui seorang perempuan. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sahabat dari kalangan Ansar pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu tentang ipar? Bagaimana menurut pendapatmu tentang ipar ya Rasul? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Jadi tema ini memang sesuai dengan hadis. Ipar itu adalah kematian. Maksudnya ipar itu bisa menimbulkan fitnah. Jangan karena adik kandung seorang suami lalu kemudian percaya penuh kepada istrinya dan adik kandungnya, tentu tidak akan berbuat apa-apa. Walaupun ada selisih umur, istrinya lebih tua daripada adik kandungnya laki-laki, ya. Atau sebaliknya, seorang perempuan yang punya adik perempuan lalu ditinggal pergi oleh istrinya bersama suaminya di rumah. Dan yang menarik adalah ibu-ibu sekalian, ipar atau kata alhamu ini tidak semata-mata saudara laki atau perempuan dari pasangan hidup kita, tapi lebih kepada semua yang berkenaan dengan kekerabatan, baik dengan keluarga kita maupun dengan keluarga istri kita. Jadi alhamu dalam hadis itu menyebutkan bahwa apakah itu saudara perempuan istri, atau saudara laki-laki dari suami, atau kerabat perempuan dari istri, atau kerabat perempuan dari suami. Secara umum. Secara umum. Sebab kalau bila menyebut ipar dalam bahasa Arab itu bisa disebut sebagai silfun atau silfatun. Silfun dalam bahasa Arab ipar laki-laki, silfatun ipar perempuan. Atau bisa juga disebut sebagai akhu zauji atau akhu zaujah, atau ukhtu zauji, ukhtu zaujah. Ipar artinya. Nah, kata-kata alhamu atau ipar ini lebih kepada semua yang berkenaan dengan kekerabatan, baik dari pihak istri maupun laki-laki, suami, yang tidak boleh secara hukum agama dilarang untuk menikah atau dinikahi, tidak boleh. Tapi tidak boleh ditinggalkan berdua-duaan. Nabi mengatakan, jangan sampai ada di antara kalian yang mau berdua-duaan bersama seorang perempuan yang yang single ya, atau yang halal menikah misalnya.
Kenapa? Karena kalau ada seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan istrinya, maka yang ketiganya adalah syaitan. Dan syaitan itu mudah sekali menggoda ibu dan bapak sekalian. Dan kejadian belakangan ini menunjukkan fakta bahwa di mana-mana bisa terjadi fitnah. Yang namanya perempuan dan laki-laki kalau berdua-duaan itu suka ada fitnah. Jadi begitulah kedudukan ipar dalam agama kita. Saya kira itu. Baik Ustaz, tadi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa ipar itu adalah mahram Ustaz. Ya. Berarti andaikan kedudukan kita sebagai perempuan boleh terlihat rambut begitu Ustaz dan lain sebagainya. Dia apa ya, menjadi haram untuk diperlihatkan ya, oleh karena dia bukan mahram yang selamanya untuk diharamkan kita nikahi. Dia mahram hanya sementara saja ya, dia mahram hanya sementara saja, kecuali kalau ibu kandung begitu atau saudara kandung kita itu boleh. Tapi kalau ipar, dia mahram tapi sementara. Hilang asbab keharamannya, maka kemudian kita boleh nikahi. Sehingga kemudian perempuan tidak boleh memperlihatkan segala sesuatu dari dirinya, kecuali kata Nabi SAW, illa hadha wa hadha. Nabi mengatakan kepada adik ipar beliau yang bernama adik dari Siti Aisyah, Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha. Al mar'ah idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha. Yang namanya perempuan yang sudah haid itu, yang namanya perempuan yang sudah haid, yang sudah akil balik, tidak boleh terlihat dari anggota tubuhnya kecuali ini dan ini. Sampai beliau menunjukkan ke arah wajah dan kedua tangannya. Ya, wa asyara ila wajhi wa kaffi. Beliau menunjukkan ke arah wajahnya dan kedua tangannya. Selain itu tidak boleh terlihat hatta kepada ipar sekalipun. Karena sekali lagi ipar ini bukan mahram selama-lamanya, tapi mahram karena ada sebab, karena ada pernikahan, begitu. Saya kira itu. Baik Ustaz, mana yang kira-kira harus lebih didahulukan, menuruti permintaan orang tua, misalkan orang tua menitipkan adik kita di rumah kita, atau kita lebih bersikeras untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, Ustaz? Ya, kalau memang kita terdesak, dalam pengertian kita tidak bisa menolak keinginan orang tua untuk mengajak saudara kita tinggal serumah dengan suami, atau mengajak saudara kita laki-laki tinggal serumah bersama istri, maka buatlah peraturan-peraturan yang ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh kemudian segala sesuatu menjadi permisif namanya, dibolehkan. Tidak boleh. Dibuatkan ketentuan-ketentuan. Misalnya kalau suaminya mau berangkat kerja, maka saudara laki-lakinya diajak, tidak boleh ada di dalam rumah. Ya, atau istrinya mau keluar dengan keperluan yang dibenarkan misalnya, lalu dia punya saudara perempuan dalam rumah, ditinggal bersama suaminya, perempuannya diajak, saudara perempuannya diajak untuk keluar bersama, dan segala macam ketentuan yang menutup kemungkinan terjadinya fitnah, begitu. Karena sekali lagi tidak boleh berdua-duaan seorang perempuan dengan laki-laki, karena yang ketiganya adalah syaitan. Dan syaitan itu akan melakukan berbagai cara untuk bisa menggelincirkan kita manusia ke dalam kubangan dosa. Ya, ibu dan bapak, ibu-ibu sekalian mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, Siti Hawa. Ya, awalnya kan iblis datang menggoda suaminya, Nabi Adam, tapi tidak sanggup. Nabi Adam kokoh, tidak mau digoda. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kalau kau lakukan kau berdosa, maka kemudian iblis datang menggoda Nabi Adam dan Nabi Adam tidak tergoda karena kokohnya imannya. Tapi iblis tidak pernah putus asa, dia mendatangi istrinya. Rupanya istrinya ini yang mudah digoda. Berikut sudah tergoda istrinya Hawa, barulah istrinya datang menggoda suaminya. Dan inilah lemahnya suami, Bu. Kalau suami sudah cinta pada istrinya, seringkali apapun keinginan istrinya, walaupun itu bertentangan dengan syariat,
itu suka dikabulkan oleh suaminya, dan akhirnya jatuhlah mereka berdua dalam perbuatan dosa. Hati-hati Bu ya. Saya kira itu Mbak Nita. Masya Allah. Baik Ustadz, inilah mungkin kalau kita kaitkan dengan ayat lain Ustadz, hikmah dari godul basar Ustadz ya. Ya. Makanya harus menjaga pandangan, hatta dengan ipar sekaligus Ustadz. Ya. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan sebagian pandangannya. Ini hati-hati Bu, saya mau katakan fitnah perempuan ini besar sekali. Ibu ini memang kelihatan seperti makhluk yang lemah. Perempuan itu ya dalam banyak hal dia lemah. Tapi Nabi pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang lemah akalnya dan lemah juga agamanya, tapi memiliki daya pikat yang luar biasa, sekaligus bisa menghancurkan laki-laki melebihi makhluk yang bernama ibu-ibu ini. Begitu. Jadi lemah kelihatan, lemah, tapi Masya Allah, sejarah sudah banyak mengambil pelajaran. Orang-orang besar sebesar Napoleon Bonaparte, Julio Caesar, itu bisa hancur kehidupannya, padahal mereka ini orang-orang besar loh, pemimpin-pemimpin dunia, tapi bertekuk lutut di bawah kaki seorang perempuan. Hati-hati Bu ya. Ibu makanya harus lebih memperhatikan sikap ibu bagaimana ketika berinteraksi dengan laki-laki, karena ibu itu punya pesona. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, ya, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, syahwat. Allah menyebutkan pertama kepada perempuan, yang kedua kepada anak-anak, yang ketiga kepada harta, baik dari emas maupun perak. Yang pertama Allah sebutkan, Allah jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap perempuan, bahwa perempuan diciptakan dengan segala pesonanya sehingga laki-laki bisa tertarik. Walaupun sebaliknya juga Allah juga ciptakan laki-laki untuk bisa menjadi bisa memiliki daya tarik terhadap perempuan. Artinya Allah ciptakan kita ini perempuan laki-laki untuk saling tertarik satu sama lain. Tapi ayat ini menegaskan bahwa perempuan itu nomor satu. Fitnahnya besar sekali. Masya Allah. Di bagian lain Nabi pernah mengingatkan para sahabat, ma taraktu, tidak ada yang aku tinggalkan ba'di ala ummati fitnatan, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang kepada umatku sepeninggalku nanti lebih besar bahayanya kepada kalian, lebih besar bahayanya melebihi fitnah perempuan. Fitnah perempuan ini dahsyat sekali, Ibu sekalian ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita Ya. harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ibu-ibu, kita sekarang sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kita angkat kali ini adalah yang jadi pertanyaan saya, kalau namanya maut berarti mematikan, Ustadz. Jadi apakah hanya ipar kerabat terdekat kita yang jadi maut atau ada maut-maut lain lagi di keluarga? Hanya itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jika ipar adalah maut, maka yang lain itu apa Ustadz? Ya, tadi saya jelaskan yang namanya ipar di hadis itu al-hamu al-maut, tidak hanya ipar dalam pengertian saudara dari pasangan hidup kita. Tapi ipar dalam hadis itu al-hamu adalah semua kerabat istri, ya, semua kerabat suami yang haram untuk dinikahi, ya, atau yang bukan mahram sekaligus. Jadi bukan cuma istri, tapi
sepupu istri, adik ya, adik keponakan istri, adik kandung istri, semua. Sebab kalau ipar saja itu ada dalam bahasa Arab silfun atau silfa atau akhu zauji atau ukhtu zauj atau ukhtu zaujah. Jadi kalau itu ipar dalam pengertian secara orang per khusus, orang ya. secara personal. Tapi kalau alhamdulillah dalam hadis ini yang menjadi tema kita itu lebih kepada semua kerabat dari pihak istri maupun dari pihak suami. Hati-hati. Jadi hubungan kekeluargaan itu terbangun hanya karena ada pernikahan suami dan istri. Adapun keluarga atau kerabat istri adalah orang yang berpotensi bisa menimbulkan fitnah kepada suami, demikian sebaliknya. Jadi segala orang yang berhubungan dengan kerabat istri kita atau suami kita, itu yang dimaksud dengan ipar dalam hadis itu ya. Saya kira itu Bu. Ya. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Kadir. Saya dari Majelis Ta'lim Hubul Watan Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimanakah hukumnya seorang suami berzina dengan adik ipar? Haruskah dinikahi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Seorang suami berzina dengan adik ipar. Maksudnya adik iparnya siapa? Adik kandung. Adik kandungnya mungkin. Ya. Adik kandung istrinya Bagaimanakah mungkin. menurut hukum Islam seorang suami istri tinggal serumah dengan ipar? Apakah boleh? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung jawabnya. Pada dasarnya boleh. Ya. Cuma tadi saya katakan buat aturan yang super ketat karena itu bahaya, ada fitnah di sana. Karena kalau suami keluar atau istri keluar rumah, maka bisa jadi suami ditinggal sendiri bersama saudara perempuannya dalam rumah. Dan agama sudah melarang, tidak boleh berdua-duaan perempuan dengan laki-laki, karena yang ketiganya pasti syaitan. Dan syaitan itu berbagai cara akan dilakukan agar bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Tadi saya katakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan, tidak ada fitnah yang lebih besar yang aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalku nanti melebihi dahsyatnya fitnah perempuan. Dalam status apapun perempuan itu bahaya sekali bagi laki-laki kalau berdua-duaan dengan perempuan. Saya kira itu ya. Jadi ibu-ibu juga kalau punya anak, ya anak gadis, bilang hati-hatilah bergaul, pilih jangan suka bergaul bebas dengan laki-laki. Ya, ibu tahu enggak itu pacaran Bu? Saya kira tidak sedikit warga kita, masyarakat kita ini yang membolehkan pacaran. Padahal tidak ada yang namanya pacaran dalam, sekalipun dia mengatakan pacaran secara islami. Tidak ada, bagaimana itu pacaran islami? Pacaran dalam masjid maksudnya? Tidak ada, karena tidak ada orang mau pacaran bertiga. Pacarannya mau senantiasa berdua, ke bioskop berdua, di gelap-gelap berdua. Dan itu potensi bahaya sekali. Saya kira itu ya. Hati-hati. Jadi pertanyaan pertamanya Ustadz, bagaimana jika suami terlanjur berzina dengan adik istrinya? Kira-kira harus dinikahi atau? Pernikahan seorang suami kepada saudara kandung dari istrinya yang kedua maka otomatis batal. Kenapa? Karena tidak diharamkan suami menikahi dua orang perempuan yang bersaudara kandung. Dalam satu waktu. Ibu dengan ibu bersaudara kandung. Saya kemudian menikahi ibu secara bersamaan. Tidak boleh. Kecuali salah satunya saya talak dulu, saya ceraikan dulu atau meninggal, baru saya boleh menikahi saudara kandungnya. Tapi kalau menikahi bersamaan tidak boleh. Nah, hukum zina itu hati-hati, kalau kita ini pakai hukum Islam keras sekali. Ya, suami atau seorang laki-laki yang telah berumah tangga berzina dengan seorang perempuan yang single ya, yang belum menikah, maka suaminya dirajam, perempuannya dicambuk.
Kalau dua-duanya sudah berumah tangga, perempuannya berumah tangga, suaminya berumah tangga, ada suami ada istri, lalu berzina, maka dua-duanya dirajam kalau dalam hukum Islam. Kalau dua-duanya bujang, cowok dan cewek, maka dua-duanya dicambuk dan diasingkan. Jangan tinggal lagi di kampung itu. Hati-hati Bu, ya. Ya, cuma ya kadang karena kita ini tidak menggunakan hukum Islam, akhirnya kemudian diboleh-bolehkan. Ustaz, dia sudah hamil, sudah 4 bulan, 5 bulan kandungannya. Masa tidak mau diselamatkan? Sebagian ulama membolehkan untuk dinikahi. Untuk dinikahi. Tapi ini agak berbeda, ini saudara kandung masalahnya ya. Saya kira itu. Catatannya salah satunya harus ditalak atau meninggal dunia. Dulu, baru dia boleh menikah dengan saudara perempuannya. Makanya lebih bagus Bu, jangan ajak saudaranya tinggal serumah dengan suami. Apalagi kalau ibu, saudaranya lebih cantik dari ibu. Masya Allah. Nah, gitu ya. Lebih baik disewakan kos begitu Ustaz ya? Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Abbas dari Majelis Taklim Al-Ardan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya sebenarnya ngeri mendengar bahwa ipar itu adalah maut. Karena itu memang kasusnya pernah ada Pak Ustadz. Itu mungkin di keluarga saya juga, kakak adik. Jadi kakaknya, suami kakaknya suka sama adik dari istrinya ini. Iya. Itu kasus Dia suka ke adik iparnya. Iya, itu memang baku suka. Jadi suami ini memang ada mengerti juga agak sedikit dengan agama. Jadi dia berdasarkan katanya ada di surat An-Nisa. Nanti mohon penjelasan Pak Ustadz, akan ada kata di surat An-Nisa tentang ayat yang menyatakan bahwa katanya dia bisa apa? Bisa kawin dengan suami kakaknya ini seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah Pak Ustadz sekarang karena kita selalu mendosa bahwa itu surat An-Nisa, mungkin ada ayat sambungannya lagi. Jadi sekarang alhamdulillah mereka yang si kakaknya akhirnya sudah akur kembali, alhamdulillah sudah rujuk kembali dan sudah kembali ke Manado, dan istrinya dan si adik ini sudah kawin lagi. Pertanyaannya Ibu, ada pertanyaan? Pertanyaannya itu seperti itu. Apakah ada ayatnya begitu? Iya, itu. Dan yang mengatur tentang itu membolehkan tentang adik, katanya itu karena ada di surat An-Nisa. Jadi mohon Pak Ustadz, karena itu memang betul-betul terjadi kepada kemakan saya itu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas. Iya, dipahami pertanyaannya. Mencatut dalil Ustadz. Ibu tanya An-Nisanya ayat berapa? Nggak usah tanya redaksi Arabnya, tanya terjemahannya, artinya ayat itu apa bunyinya, bagaimana bunyinya. Begitu. Jadi saya bersyukur, Ibu juga bersyukur Ibu Haji Salma, suami istri itu kembali rujuk dan kemudian sudah memutuskan untuk pindah ke Manado biar terhindar dari fitnah lagi kan yang lebih berlanjut, dan si adik iparnya itu sudah mendapatkan suami. Begitu. Saya kita itu bijak sekali. Tapi kalau ditanya apakah ada ayatnya, sampai hari ini saya tidak menemukan ayatnya. Tidak ada ayatnya Bu. Ya. Ayat setan kali ya. Gitu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inun Polimengo dari Majelis Taklim Hubul Watan, Kecamatan Paguat. Dari penjelasannya Ustadz tadi mengenai ipar adalah maut. Yang awalnya kita bisa belajar, yang awalnya orang yang setia atau bahkan paham dengan agama sekalipun, jika berada dalam satu rumah yang mungkin bukan mahramnya, pasti akan tergoda. Lantas bagaimana Ustadz, laki-laki atau perempuan yang bagaimana yang harus kita percaya? Terima kasih. Ya. Pasangan yang bagaimana yang harus kita percaya Ustaz? Saya mau menjawab ini dengan satu kisah singkat di hadis Nabi ya. Dulu di zaman jauh sebelum Islam, di kalangan Bani Israel, ada seorang rahib ahli ibadah yang tinggal menjauh dari kebisingan
keramaian. Dia tinggal jauh seperti dalam hutan lah. Dia bikin gubuk dalam hutan karena dia mau hidupnya habis hanya untuk ibadah kepada Allah. Lalu ada di bagian lain seorang bapak yang punya seorang anak gadis cantik. Bapaknya mau melakukan perjalanan, cuma tidak boleh membawa anak gadisnya karena khawatir nanti di jalan ada perompak yang bisa melukai mereka dan bisa memperkosa anaknya, bahkan bisa membunuh anaknya. Karenanya si bapaknya ini cari tahu di mana tempat yang paling aman untuk menitip anak gadisnya. Cari, akhirnya dia mendapatkan informasi satu-satunya tempat yang paling aman menitipkan seorang anak gadis adalah di rumah itu rahib itu tadi. Di rumah ahli ibadah itu. Ahli ibadah yang selama berpuluh tahun hidupnya habis untuk dalam ketaatan pada Allah, untuk beribadah kepada Allah saja. Akhirnya datanglah si bapak ini bersama anak gadisnya kepada rahib ini di dalam hutan untuk dia titipkan di rumahnya. Dan sekonyong-konyong sebetulnya si rahibnya menolak. Janganlah, jangan dititip ke saya, jangan. Karena nggak ada orang lain selain dia dan nanti dengan anak gadisnya. Tapi karena bapaknya ini memaksa, lebih aman ada di sini daripada di jalan, anak saya nanti dilukai, diperkosa, dibunuh, lebih baik saya titip anak saya di sini. Apapun resikonya, katanya. Akhirnya si rahib menerima. Tapi dengan catatan, saya tidak akan lihat anak gadis ini. Saya bikin seperti penjara. Jadi dibuatkan kamar tapi nggak bisa dilihat. Nggak boleh ada celah agar dia bisa melihat anak gadis ini. Maka disepakatilah itu. Dibuatkan seperti bilik penjara begitu tapi nggak bisa dilihat. Nggak terlihat ini anak gadis. Sehari dua hari ayahnya sudah pergi. Berjalan biasa. Dikasih makan lewat ventilasi bawah pintu begitu dikasih makan. Lalu iblis datang. Apakah kamu sudah tidak berperasaan wahai ahli ibadah? Masa kau memperlakukan manusia seperti hewan saja? Kasih makan tidak melihat dia hanya lewat ventilasi bawah pintu begitu. Lama-lama si rahib juga berpikir betul juga. Maka dia buka pelan-pelan ini yang tadinya tidak bisa dilihat, dia buat celah lebih besar. Lama-lama akhirnya kemudian dia masuk. Karena iblis bilang, bagaimana kau bisa memberi makan padahal kau tidak pernah menyerahkannya secara langsung, hanya dari ada jarak antara kau dengan dia. Datangilah dia, tanya dia bagaimana kabarnya. Ya, itulah taktik syaitan ibu-ibu. Akhirnya dia buka ini kerangkeng, dia buka ini bilik, lalu kemudian dia masuk dan akhirnya dia menyentuh perempuan ini. Ketika itu perbuatan terjadi dan berkali-kali perempuan ini hamil. Anak gadis ini hamil. Ini hati-hati ya. Anak gadis ini hamil. Kabar kepulangan ayahnya sudah terdengar. Khawatir diketahui ini rahib sudah menzinahi, menggagahi anak gadisnya. Anak gadisnya ini kemudian dibunuh oleh si rahib. Anak gadisnya dibunuh oleh si rahib. Datang bapaknya bertanya, mana anak saya? Perjalanan saya sudah selesai, saya mau pulang dan saya mau bawa anak gadis saya. Karena tidak mau ketahuan, dia tidak tahu menjawab apa, bapaknya sekaligus dibunuh oleh sang rahib. Inilah yang dimaksud dengan fitnah perempuan. Ada satu kisah lain, singkat saja saya mau cerita. Si Soleh ini seorang muadzin. Tapi satu saat dia adzan, dia lihat di bawah menara itu ada seorang perempuan Nasrani. Perempuan Nasrani yang sangat cantik dan dia tertarik. Kelar dia ibadah, dia datangi rumah perempuan itu. Ya, dibukakan pintu, akhirnya kemudian si Saleh diperkenankan masuk dan kemudian dia berusaha untuk bisa memeluk si perempuan dan sampai akhirnya kemudian bisa menyetubuhi perempuan itu. Tapi perempuan itu memberi syarat, sebelum menyetubuhi saya kau harus minum khamar dulu. Dikasih minuman keras. Lalu kemudian setelah dia mabuk, tidak lagi sadarkan diri, si perempuan kemudian mengatakan, kau harus masuk agama Nasrani. Dan setelah itu dia menyatakan dia menjadi Nasrani, dia tinggalkan ajaran Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh perempuan, coba kau naik di atas loteng itu. Maka dia naik ke atas loteng dan karena dia mabuk, dia jatuh dan dia mati.
su'ul khotimah. Betapa dahsyatnya fitnah perempuan, ibu-ibu, ya. Jangan pernah meninggalkan suami ibu serumah dengan adik perempuan ibu. Hati-hati. Wah. Ya, insya Allah Allah lindungi kita semua ya. Amin ibu. ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ada pertanyaan di lewat WhatsApp. Batasan ipar dalam rumah tangga yang cenderung turut campur mengatur urusan rumah tangga, Ustadz. Ya, itulah parahnya, ya. Jangankan ipar, orang tua pun jangan secara langsung mengintervensi rumah tangga anak-anaknya. Tidak boleh, ya. Biarkan mereka bebas menentukan arah hidup mereka sendiri. Orang tua boleh memberi masukan, tapi kalau mengintervensi sampai kemudian mempengaruhi mengarahkan kehidupan mereka, itu tidak boleh. Tidak boleh, ya, apalagi yang sudah bertentangan dengan keinginan mereka, sama sekali tidak boleh. Apalagi sekedar ipar, ya. Jadi apa batasannya? Ya, susah juga, ya. Kalau iparnya apalagi sudah masuk dalam rumah, itu gawat urusannya. Gawat urusannya. Orang tua kandung saja tidak boleh. Orang tua boleh memberi masukan, nasihat, tapi tidak boleh menentukan segala sesuatu tentang apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan dalam rumah tangga. Masya Allah. Begitu, ya. Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusni Ontalu. Saya bertanya, bagaimana menanggapi ipar-ipar ini, Pak? Biar tidak diundang ke rumah, orang menginap di rumah. Baru bagaimana dengan suami-suami ini? Ini ipar, namanya ipar maut. Kalau suami dikasih nama apa, Pak? Tidak bisa melihat wanita-wanita cantik, apalagi pembantu yang cantik. Saya pernah lihat itu, Pak. Banyak sekali pengalaman saya. Pembantu tidak ada istrinya, pura-pura mau pilih bak kincing. Tidak tahu, cuma mau pilih kamar. Pembantu. Apakah suami ini kasih nama maut juga, Pak? Jangan kita menyalahkan istri. Karena pekerjaan ibu-ibu ini cuma tidak menjaga ini pembantu hari-hari, tidak menjaga ini anak-anak, saudara-saudara. Jadi tergantung pada suami-suami yang bagaimana. Harus suami-suami ini harus ditatar. Jangan hanya istri-istri. Karena pekerjaan istri, apalagi anak-anak saya ini pegawai semua. Jadi hanya pembantu, apalagi pembantu yang pakai cadeko. Baik ibu, insya Allah. Baik Ustadz. Sudah ditangkap. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya. Nasihat untuk para suami, Ustadz, bagaimana sebenarnya? Pada prinsipnya, ibu-ibu sekalian, mohon didengarkan baik-baik. Yang namanya fitnah perempuan ini fitnah yang sangat besar. Maka jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah memberi batasan baik kepada laki maupun perempuan. Jadi berimbang. Ya, bukan cuma perempuan yang diarahkan harus begini-begini, tapi laki-lakinya juga. Di ayat Quran juga disebutkan, wahai Nabi, katakan kepada laki-laki beriman untuk menahan pandangan. Di ayat berikutnya, katakan juga kepada perempuan-perempuan mukminah untuk juga menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Jadi dua-dua diperingatkan. Sudah begitu, kepada para perempuan juga diingatkan untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab, dengan hijab, ya. Kenapa? Karena
perempuan yang kemudian membuka aurat itu lebih berpotensi menimbulkan fitnah. Fitnah lebih cepat daripada perempuan yang menutupi tubuhnya dengan menutupi auratnya dengan hijab. Sudah begitu laki-lakinya juga diingatkan. Bukan cuma perempuan. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jadi berlapis memang. Tundukkan pandangan, perempuannya dikasih jilbab. Laki-laki dibilang jangan kau mendekati zina. Ya, karena zina adalah seburuk-buruk perbuatan. Berarti Ustadz kalau kita ingin menerima pembantu Ustadz, Ya. ada syaratnya gitu Ustadz ya. Yang ada berhijab gitu kan. Betul, ya betul. Dan kalau boleh, ibu-ibu kalau tidak perlu pembantu ya tidak usah pembantu. Boleh juga pembantu, tapi dibuatkan ketentuan yang sangat ketat. Misalnya pembantunya tidak tinggal di rumah misalnya. Ya, pulang pergi. Iya, dia punya jam kerja sebagaimana orang kerja di kantor, dia punya jam kerja 8 jam sehari misalnya. Ya, bukan 8 jam sehari, berapa jam sehari dia kerja. Setelah itu dia pulang, jangan tinggal di rumah. Betul. Sebab kalau dia tinggal di rumah bahaya nanti. Apalagi kalau kamar mandinya dekat dengan kamar pembantunya, pura-pura bertanya ke kamar mandi. Nah, gitu ya. Ya, intinya begitu, hati-hati. Jangan biarkan, Bu, jangan biarkan suami-suami kita berdua-duaan dengan perempuan lain. Ya, baik semobil. Sama dengan suami kita kalau suami kita sopir. Sopir yang kebetulan menyopiri atau membawa majikannya yang perempuan dan selalu setiap hari berdua-duaan dalam mobil. Hati-hati, Bu. Kalau sesekali Ustadz. Sesekalinya boleh juga, tapi ya memang harus jelas batasannya. Sebab kalau tidak dibuatkan batasan yang jelas bisa bahaya. Betul. Apalagi ya lama-lama bisa jadi kan iblis membisiki, kenapa duduk di belakang, Bu? Duduklah di depan sama sopirnya, begitu. Hati-hatilah pokoknya ya. Betul, jangan sampai fitnah itu terjadi, karena kalau dia terjadi itu bahayanya luar biasa. Saya kira itu. Masya Allah. Baik, selanjutnya bisa ada yang bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hawa Otolua dari Majelis Ta'lim Hubbul Watan, Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz tentang tema ipar adalah maut. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasannya. Mungkin dari saya pribadi saya sangat bersyukur Ustadz sudah menerangkan tentang Islam. Menurut Islam ipar adalah maut, karena di sini juga saya sebagai orang tua mempunyai anak 5 perempuan, baru 1 yang menikah. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk mengatasi anak perempuan ini atau adik dari kakaknya ini untuk tidak terjadi fitnah. Kemudian yang berikut, Ustadz, pertanyaan yang berikut, apakah sepupu kandung termasuk dalam Islam itu, apakah termasuk mahram? Ya. Kemudian yang berikut, apakah sepupu kandung itu bisa menikah? Cukup saja Ustadz, Ya. Pertanyaannya mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz dijawab singkat Ustadz. Ya. Ibu, antisipasi Ustadz. ya. Pada dasarnya ipar itu kalau sudah saling suka satu sama lain misalnya, walaupun tidak tinggal serumah. Jadi ibu, bagus pertanyaannya, ibu nasihati anaknya. Ya, karena jangan sampai kita hanya memahami karena mereka tinggal serumah lalu bisa terjadi perbuatan itu. Tidak serumah pun bisa saling WA, saling teleponan. Kita tidak pernah tahu janjian ketemu di mana. Nasihati anak ibu yang perempuan agar bisa tahu batasan berinteraksi dengan suami dari saudaranya, begitu ya. Walaupun tidak tinggal serumah, apalagi kalau serumah itu bisa lebih berbahaya. Yang kedua, saudara sepupu mahram, bukan mahram. Saudara sepupu itu bisa menikah. Ya.
ibu punya saudara kandung, ibu punya anak gadis, saudara kandung ibu punya anak laki, boleh menikah, bukan mahram. Ya, begitu ya. Ya, ibu tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tahu ya? Ali bin Abi Thalib itu saudara sepupunya Nabi. Oke? Saudara sepupunya Nabi, papa dengan papa bersaudara. Abdullah bin Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib itu bersaudara. Nabi dan Ali bin Abi Thalib karenanya menjadi sepupu sekali. Nabi Muhammad punya anak namanya, perempuan yang namanya Fatimah. Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sepupu itu boleh menikah, bahkan dalam konteks ini keponakan dari sepupu bisa dinikahi. Gitu ya? Yang itu. Yang tidak boleh kalau menikah dengan adik kandung atau keponakan langsung, keponakan kandung itu tidak boleh. Saya kira itu. Ustaz, pertanyaan via WhatsApp di sini, bolehkah mengusir ipar laki-laki yang tinggal serumah karena tidak nyaman ada orang lain di rumah? Ini karena sudah terlanjur, Ustaz. Sangat boleh, tapi jangan usirnya keluar. Ada caranya tentunya ya. Dilakukan dengan pendekatan yang baik ya. Kalau iparnya laki-laki maksudnya adalah adik kandung dari suami, biar suaminya yang ngomong ke adiknya. Kalau ya? suaminya nggak mau ngomong, Ustaz, ya berarti suaminya dayus ya. Dan dayus tidak masuk surga, Bu. nggak ada rasa cemburu. Nggak gitu. ada rasa cemburu, nggak boleh. Seorang suami, ibu-ibu bersyukur punya suami pencemburu. Tapi cemburunya pada tempatnya, cemburu yang proporsional. Ya, suami yang tidak pencemburu dikatakan dalam hadis adalah suami dayus yang yang tahu ada peristiwa kejahatan, kemungkaran dalam rumah tangganya, tapi dia membiarkan dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Itu dayus namanya, dan tidak diharamkan dan tidak dihalalkan surga baginya. Haram, ya. Jadi kalau ada suami yang ketat aturannya, ibu justru bersyukur dalam rumah. Tidak boleh ada saudara kandungnya laki-laki dalam rumah, tinggal serumah bersama istrinya. Apalagi yang sering dia tinggalkan, dia sering keluar kota dan saudara iparnya misalnya jadi sopir istrinya, itu bahaya sekali, Bu, bahaya sekali. Jangan sampai itu terjadi. Cara ngusirnya tentu tidak boleh dengan cara yang kasar, ya dilakukan dengan pendekatan yang baik. Kalau tidak sanggup menyampaikannya sendiri, bicara sama mertua, biar mertua yang kasih nasihat, begitu ya. Cara ngusirnya mungkin dicarikan jodoh mungkin, Ustaz. Atau dicarikan jodoh sekaligus, ya. Cuma kadang-kadang juga biar saudara jodoh kalau dia sudah suka kepada saudara iparnya juga. Iya, betul. Ya. Maut, baik. Selanjutnya ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Baik Ustadz, bagaimana ketika kita memiliki pasangan yang hangat dengan lawan jenis, Ustadz? Bagaimana cara menyikapinya, Ustadz? Bagaimana tadi? Suami menyikapi punya pasangan yang hangat dengan orang lain, jadi sikapnya itu ceria, suami terbuka. Kita hangat ke perempuan lain. Ya, memang sifatnya seperti itu. Suami kita hangat dengan perempuan lain. Hangat dalam pengertian apa ya? Terbuka, open kalau begitu. Iya, saya juga hangat kepada ibu sekarang enggak? Hangat kan? Enggak ada fitnah di sini. Kalau begini konteks hangatnya enggak ada soal. Yang bahaya kalau hangat berdua. Iya. Ya, dan juga menjaga bicara, sebab yang namanya syahwat itu atau yang namanya jima, belum maaf ya ibu-ibu, yang namanya senggama tidak hanya secara fisik. Betul. Ya, tidak hanya secara fisik. Kata-kata yang mengarah kepada senggama, kata-kata rayuan, atau ibu-ibu mungkin juga bicaranya bagus tapi dengan nada mendesah misalnya, itu bahaya sekali, Bu. Bahaya sekali, ya. Jadi jaga sikap. Selain tentu kita boleh hangat dengan siapa saja. Karena di antara yang disebutkan Nabi SAW dalam satu hadis beliau, hurrima 'alan nar, diharamkan masuk dalam api neraka itu, diharamkan disentuh api neraka adalah kullu qaribun, setiap orang yang mudah akrab, hangat, dia supel, outgoing namanya, dia suka sekali bergaul. Ya, dan orang menerima dia, mudah dia akrab dengan orang, dan orang juga mudah mengakrabi dia. Ini satu di antara orang yang diharamkan disentuh api neraka, begitu ya. Oh, iya. Nah, kalau keakraban ini terlihat kepada lawan jenis dan apalagi berdua, ini yang bahaya. Ya, dan terlihat biasanya dari ucapan-ucapan, kata-kata, hati-hati, ya. Dan bahayanya hari ini adalah Ibu medsos. Ya.
Ya, saya minta maaf, saya sering habis isi majelis taklim ada ibu-ibu yang suka bertanya, Ustaz, mohon maaf, tadi saya ingin bertanya cuma tidak enak karena banyak orang. Lah saya bilang, ibu punya pertanyaan apa? Tolong coba diajukan pertanyaannya. Ustaz, saya ini sudah sendiri, suami saya baru meninggal. Hal-hal begitu. Tapi kalau dia pertanyaannya adalah seputar persoalan apa saja tentang rumah tangga, ya, tentang dia hidupnya sudah sendiri, tapi kemudian tidak bernada mengajak untuk bermaksiat, masih boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada kecenderungan untuk mau mengajak berdua, ini yang bahaya, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Masya Allah. Ya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Nah, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita menyukai lawan jenis. Bahkan sekali lagi, Allah ciptakan laki dan perempuan sekali lagi untuk tertarik satu sama lain. Allah bahkan tidak mengharamkan, Allah bahkan tidak pernah melarang orang berhubungan badan. Tidak ada larangan. Allah tidak pernah melarang. Bahkan kita diperintahkan untuk menikah. Ya kan? Tanakahu taktsuru, menikahlah engkau untuk memperbanyak keturunan. Fa inni ubahibukumul umam yaumal qiyamah, karena aku, kata Nabi, akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat di hadapan Allah nanti. Jadi berhubungan badan tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau dilakukan dengan cara yang salah. Oke? Jadi boleh berhubungan tapi lewat lembaga resmi yang namanya pernikahan. Tentu sesuai dengan syariat. Bukan karena ada keinginan menikah lalu menikah lalu kemudian syariatnya dilanggar. Tidak boleh. Ya, berhubungan pun tidak dilarang sepanjang dilakukan dengan cara yang benar. Maka saya mengatakan, kita yang memahami hal ini berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Kalau ada kecenderungan di sekitar kita, terlihat ada pemandangan, ada keanehan misalnya keluarga kita, ya, apakah namanya ipar atau saudara kandung kita yang cenderung suka kepada suami dari keluarga kita sendiri misalnya, atau istri sebaliknya, maka berusahalah untuk kita mencegahnya, ya. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan tangannya, cegahlah dengan lisannya. Tidak sanggup merubah dengan lisannya, mencegah dengan lisannya, maka cegahlah dengan hatinya. Dan mencegah dengan hati itu adalah lemah iman, kata Nabi SAW. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh di sekitar keluarga kita, terlihat seperti tema yang kita bahas saat ini, maka berusaha kita untuk mencegahnya, jangan sampai terjadi. Nasihat menasehatilah kita agar kita terhindar dari kerugian bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa, semoga kita semua terhindar dari bahaya fitnah. Ipar adalah maut, ya, yang menghancurkan, yang membinasakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Ajis Ali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ardan, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Hubul Waton, insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih.
Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi balighuhul wasilah, ya Rabbi khusau bil fadilah, ya Rabbi warda anis sahaba, ya Rabbi warda anis sulala, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi balighuhul